Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaum ba'dal fajr, hari Senin 3 Juni 2024, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dalam pembahasan kitab Al-Akhbarus Sahihah fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana sifat melihat Allah di hari akhirah. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ke-10, Al-mu'minuna yarawna rabbahum fil jannah ila wajhihi subhanahu wa ta'ala. Maka di bab yang ke-10 ini kita menyatakan bahwa keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allah di surga kepada wajahnya. Maka telah kita masuk kepada hadis Al-Bukhari dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Ka'ab ibnu Ujrah dan Ubay ibnu Ka'ab. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi hadis Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah ta'ala, qala rahimahullah ta'ala, Abul Ashir al-mu'minuna yarawna rabbahum ila wajhihi subhanahu wa ta'ala fil jannah. Qala Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Abdul Aziz bin Abdul Samad, عن ابي عمران عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا إلى وجوه على وجهه جنتان. Iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, babul ashir al-mu'minun yarawna rabbahum ila wajhi subhanahu wa ta'ala fil jannah. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Ali bin Abdullah, hadatsana Abdul Aziz bin Abdul Samad, an Abi Marwan, an Abi Imran, an Abi Bakar bin Abdullah bin Qais, an abihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatan min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima, wa ma bainal qawm wa baina an yanzuru illa ridawul kibr ala wajhihi fi jannati 'adn. Muttafaqun alaih. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Abdul Aziz qala haddatsana Abdullah ibn Abdul Aziz قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. Bismillah. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya setelah 3 hadis. Maka hadis yang keempat, qala Tabari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ali bin Husain ibni Abjar qala haddatsana Umar bin Yunus al-Yamami qala haddatsana Jahdam ibnu Abdullah ibni Abi Tufail qala haddatsani Abu Tayyibah an Muawiyah al-Absi an Utsmana ibni Umair an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atani Jibril alaihi salam wa fi kaffihi mir'ah bayda fiha nuktatun sauda faqultu ya Jibril ma hadhihi qala hadhil jum'ah qultu fama hadhihi nuktah as-sauda fiha qala hiya sa'ah taqumu yaumal jumu'ah wa huwa sayyidul ayyam indana wa nahnu nad'uhu fil akhirah yaumal mazid. Maka di hadis yang telah kita lewati ini hadis yang keempat di bab ini, dan telah kita lewati di bab yang kedua di hadis nomor 26
bisa dilihat di sana dan takhrijnya juga telah kita lewati. Maka langsung kita terjemah dari Anas ibnu Malik. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril, maka pada Jibril itu seperti mir'ah baydha, seperti kaca yang putih, dan pada kaca itu terdapat titik hitam. Maka aku katakan, wahai Jibril, apa itu? Dikatakan, ini adalah hari Jum'ah. Lalu apa titik hitam dari kaca yang putih itu? Ini adalah hari kiamat yang akan dibangun di hari Jum'ah. Dan hari Jum'ah adalah Sayyidul Ayyam indana. Maka di dunia hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, tuannya dari hari-hari, hari terbaik dari hari-hari. Walimat kemudian disebutkan wa nahnu nad'uhu fil akhirah yaumal mazid. Adapun di hari akhirah kami memanggilnya dengan hari tambahan. Qultu walimat tad'una yaumal mazid? Kenapa dikatakan sebagai hari tambahan? Qala inna rabbaka tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah Jalla wa Ala mengambil di surga itu wadiyan afyah min miskil abyad, dari lembah yang putih, dari misk yang putih. Fa idza kana yaumul jum'ah nazala minal illiyin, min illiyin ala kursiyihi, summa khufal kursiyu bimanabir min nur, summa jaa an-nabiyyun hatta yajlisu 'alaiha, summa taji'u ahlul jannah hatta yajlisu 'ala al-kusubi. Maka jika pada hari Jumat Allah Jalla wa'ala akan mengumpulkan kaum muslimin semuanya di wadi ataupun lembah yang putih, dari misk yang putih. Dan jika pada hari itu hari Jumat, Allah turun dari arsy-Nya kepada kursinya. Kemudian dihiasi kursi-kursi dengan mimbar-mimbar yang penuh cahaya. Kemudian datanglah para nabi duduk di mimbar-mimbar yang tinggi bercahaya. Dan begitu pun akan duduk penduduk surga secara umum dari tempat-tempat yang tinggi tersebut. Fayatajalla lahum rabbuhum azza wajal hatta yangduru ila wajhihi. Ini poin pendalilannya. Kemudian datanglah Allah menampakkan dengan memperlihatkan wajahnya, dan mereka kaum muslimin akan melihat kepada wajah Allah. Wa huwa yaqul ana alladhi sadaqtukum iddati wa atmamtu alaikum ni'mati fahada mahallu karamati fasaluni. Maka aku telah menepati janjiku dan aku telah memberikan kenikmatan yang puncak kepada kalian dengan dimasukkan surga. Maka ini adalah tempat karomatku, maka mintalah. Fayas'alunahu ar-ridha fayaquluna au fayaqulu ar-ridha ahallakum dari wa analakum karamati saluni. Kemudian mereka meminta ridha dari Allah. Adapun ridha, maka Allah telah menghalalkan mereka masuk surga dan diberikan berkumpul di tempat itu, menunjukkan bahwa Allah telah ridha. Saluni, mintalah yang lain. Fayas'alunahu hatta tantahi ragbatuhum. Maka mereka meminta dan meminta sampai habis apa yang mereka inginkan. Fayuftahu lahum inda dzalika mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Setelah mereka meminta semua permintaan, maka Allah menampakkan apa-apa yang tidak pernah tergelitik di dalam hati dan tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar. Ila miqdar munsharifin nas minal jum'ah hatta yas'ada ala kursihi fayas'adu ma'ahu as-siddiqun wasyuhada wa tarji'u ahlul jannah ila ghurafihim durrata bayda la nadma fiha wala fasma aw yaquta hamra aw zabarjadah khadra minha ghurafuha wa abwabuha. Maka Allah menampakkan wajahnya seperti penduduk ahli dunia di saat melaksanakan
khutbah Jum'ah dan sholat Jum'ah dalam waktu seperti itu. Maka setelah itu Allah naik ke atas dan diikuti oleh para syuhada, wasiddiqin, wal anbiya. Kemudian penduduk ahlu surga secara umum, maka mereka akan kembali kepada kamar-kamar mereka yang putih, yang mana mereka dalam keadaan dari karomah Allah Jalla wa'ala. Dan mereka mempunyai kamar-kamar dan bab-bab. Falaisu ila syai'in ahwaja minhum ila yaumil jumu'ah. Dan mereka tidaklah ahlu surga itu kecuali menunggu kapan hari Jumat, kapan hari Jumat. Subhanallah. Maka inilah kehidupan kita di surga. Karena sifat dari manusia seperti kita di sini di dunia, seseorang yang jaya raya, kaya raya, yang mempunyai segala sesuatu, bahkan dia itu apa yang dia inginkan, dia bisa membelinya dengan uang. Maka semua bisa dibeli, sehingga kepuasan orang ini terus nanjak dan terus naik. Ingin sesuatu yang perkara-perkara orang tidak mau membeli, dia mampu. Lalu terus akhirnya ingin kepada sesuatu yang tidak boleh, yang diharamkan, seperti ekstasi dan obat-obat penenang dan yang lainnya. Itulah sifat manusia. Setelah diberikan apa-apa, maka masih mengharapkan apa yang dia harapkan. Sehingga di dunia ini mereka, orang-orang kaya dan yang lainnya, masuk kepada perkara yang terlarang. Karena memang semua ingin dicoba, semua ingin dirasakan. Dan begitu pun kita di dunia, di hari akhirat juga. Maka di hari akhirat Allah memberikan semua yang diinginkan. Ma tastahil anfus, apa-apa yang diinginkan oleh nafsu, makan, minum, menikah, semua diberikan. Namun tetap ada sesuatu di hati mereka, harapan. Dan harapan ini yang menyebabkan mereka terus mengharap. Apa itu? Menunggu hari Jumat, melihat Allah Jalla wa'ala. Maka itulah sifat manusia di dunia dan di surga. Maka di surga yang diberikan apapun tetap. Melihat Allah di hari Jumat itu puncak kebahagiaan seorang mukmin di surga kelak. Falaisu ila syai'in ahwaja minhum ila yaumil jum'ah. Maka tidaklah mereka itu sangat merindukan dan membutuhkan kecuali kepada hari Jumat. Liyazdadu minhu karamah waliyazdadu nadran ila wajhihi walidzalika du'iya yaumul mazi. Maka pada saat hari Jumat itu mereka akan berbahagia, bertambah karamah dari Allah. Semakin banyak melihat Allah, semakin diberikan karamah. Semakin bertemu dengan Allah, semakin diberikan karamah di lembah tersebut. Kemudian mereka rindu kepada melihat Allah setiap pekannya. Maka yang demikian dinamakan Yaumul Jum'ah sebagai Yaumul Mazid, sebagai hari tambahan. Maka di sini mana pendalilannya? Fayatajalla lahum rabbuhum hatta yangduru ila wajhihi. Maka mereka akan melihat Allah sampai Allah menampakkan wajahnya. Ini poin pendalilan di hadis dari Anas ibni Malik. Dan hadis ini telah kita takhrij, hadis yang sahih li ghairi, telah kita jelaskan di hadis nomor 26. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang semakna namun sahabatnya yang lain. Siapa sahabatnya di sini? Dari Hudzaifah. Maka di hadis yang ke-68 qala al-Bazzar haddatsana Muhammad bin Ma'mar wa Ahmad bin Amr ibni Ubaidah al-Usfuri qala akhbarana Yahya bin Katsir qala akhbarana Ibrahim bin al-Mubarak anil Qasim ibni Mutayyib anil A'mas an Abi Wa'il an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Selesai dari sanad, dan sanad ini telah kita berikan di pelajaran yang lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atani Jibril sallallahu alaihi fi kafihi mislul mir'ah fi wastiha lam'ah
sauda. Qultu ya Jibril ma hadha? Qala hadhihi dunya safa'uha wa husnuha. Qultu wa ma hadhihi al-lam'ah as-sauda? Qala hadhil jumu'ah. Qultu wa ma yaumul jum'ah? Qala yaumun min ayami rabbika azimun. Fadaqara syarfahu wa fadlahu wasmuhu fil akhirah. Maka di dalam hadis ini sama dari Hudzaifah, Nabi SAW bertemu dengan Jibril, dan pada Jibril ada seperti kaca dan di tengahnya bulatan yang hitam. Maka sama ditafsirkan bahwa ini adalah hari Jumat. Kemudian disebutkan tentang hari Jumat dan keagungannya. Fa innallaha idza sayyara ahlal jannah ilal jannah wa ahlan nari ilan nar laisa sama lailun wala naharun qad alimallahu azza wa jal miqdara tilka sa'ah fa idza kana yaumul jumu'ah fi waqtil jumu'ah allati yakhruju ahlul jumu'ati ila jum'atihim. Maknanya di sini bahwa Allah Jalla wa Ala jika telah memasukkan penduduk surga kepada surga dan penduduk ahli neraka kepada ahli neraka, maka di situ tidak ada lagi waktu malam dan waktu siang. Namun semua waktu diketahui, tidak seperti di dunia sekarang. Siang demikian-demikian jam, malam demikian-demikian jam, namun di surga hitungannya lain lagi. Fa idza kana yaumul jum'ah, tetap masih ada hari-hari. Dan jika masuk kepada hari Jumat, maka di waktu itu seperti kaum muslimin keluar ke masjid-masjid mereka untuk melaksanakan Jum'ah di masjid. Fayunadi munadin ya ahlal jannah, maka akan diserukan oleh penyeru, wahai penduduk surga, ukhruju ila daril mazid fayakhrujuna fi kutsbanil miski. Maka akan keluar penduduk surga, mereka akan berkumpul di tempat yang disebutkan di hadis Anas, di tempat yang putih dari misk yang putih. Kemudian berkata Hudzaifah, wallahi lahwa asyadu bayadan min daqiqikum. Ini penjelasan Hudzaifah, seorang sahabi, bahwa putihnya di sini lebih putih daripada tepung-tepung kalian. Fa idza qa'adu wa akhadal qaumu majalisahum ba'atsallahu alaihim rihan tud'a al-musirata fatusiru alaihim al-miska al-abyada fatudkhiluhu fi thiyabihim fatukhrijuhu min juyubihim farihu a'lamu bidzalika tib min imra'ah ahadikum. Maka kemudian setelah penduduk surga berkumpul, maka Allah akan mengirim angin, yang mana angin itu sepoi-sepoi membawa keharuman dari misk al-abyad. Maka dia akan masuk kepada pakaian-pakaian mereka dan keluar dari saku-saku mereka, dan angin-angin tersebut mengetahui. Farihu a'lamu bidzalik, maka mengetahui bagaimana keadaan manusia-manusia yang ada, maka mereka masuk ke semua pakaian-pakaian mereka. Atibu min imra'ati ahadikum law dufi'a ilaiha tibu ahli dunya. Maka atib ataupun parfum-parfum yang ada pada saat itu jelas lebih baik daripada parfum yang ada di dunia. Dan Allah Jalla wa Ala berkata, aina ibadiyalladzina ata'uni bil ghaib wasaddaqu rusuli walam yarawni saluni fahadal yaum yaumul mazid fayajtami'una ala kalimatin wahidatin inna qad radina farada anna wa yarji'u ilaihim fi qawlihi lahum ya ahlal jannah law lam arda ankum lam uskinukum jannati fahada yaumul mazid fasaluni. Maka akhirnya setelah itu Allah mengumpulkan mereka dan mengatakan, mana orang-orang yang dulu taat kepadaku dan beribadah kepadaku dalam keadaan tidak pernah melihat aku dan mengikuti rasul-rasul yang aku utus padahal mereka tidak pernah melihat aku.
maka mintalah pada hari ini, hari Al-Mazid. Maka semua penduduk ahlu surga berkumpul dan mengatakan, kami memerlukan atau membutuhkan ridho-Mu ya Allah. Maka kata Allah, adapun keridhoanku telah diberikan. Maka tidaklah kalian sekarang tinggal di surga karena keridhoanku, maka ridho telah diberikan. Maka ini adalah hari tambahan. Maka mintalah hari tambahan. Kemudian berkumpul kembali penduduk surga dan mereka merapatkan sepakat. Untuk apa? Arina wajhak nangdur ilaihi. Kami sepakat ya Allah. Penduduk surga mengatakan, tampakkan kepada kami wajahmu agar kami melihat kepadamu. Fayaksifullahu tabaraka wa ta'ala al-hujuba wa yatajalla lahum tabaraka wa ta'ala fayaghshahum min nurihi laula anna allaha qada an la yamutu lahtaraku. Maka kemudian Allah menampakkan wajahnya dan membuka hijab. Maka wa yatajalla lahum tabaraka wa ta'ala, tampaklah Allah bagi mereka dan ada cahaya yang menyilaukan. Seandainya mereka itu tidak diberikan kekekalan, maka mereka pasti akan mati karena terbakar. Tsumma yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, irji'u ila manazilikum. Maka selesai melihat Allah kepada wajahnya dan mempunyai cahaya, maka sekarang waktunya untuk kembali. Seperti tadi di hadis Anas, waktunya seperti manusia mengunjungi salat Jumat. Maka irji'u ila manazilikum fayarji'una wa qad khaffu ala azwajihim wa khafaina alaihim mimma ghasyiyahum min nurihi tabaraka wa ta'ala fala yazalu nuru yatamakkanu hatta yarji'u ila halihim au ila manazilihim allati kanu 'alaiha. Maka mereka disuruh pulang dan mereka pulang dengan membawa karomat yang mana wajah mereka lebih tampan dan badan mereka lebih baik sampai kepada rumah-rumah mereka. Fayaqulu lahum azwajuhum, maka berkata istri-istrinya yang di rumah, laqad kharajtum min indina bisuratin wa raja'tum ilaina bighairiha. Maka kalian keluar dengan tampang yang lain dan sekarang kalian kembali dengan tampang yang berbeda, lebih baik tentunya. Fayaquluna tajallalana rabbuna azza wajal fanadharna ila ma khafaina bihi alaikum. Qala fahum yataqabbaluna fi miskil jannah wa na'imuha fi kulli sab'a ayamin wa huwa yaumul mazid. Maka mereka menceritakan bagaimana bertemu dengan Allah dan mereka menunggu perkara ini. Dan ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga tambahan setiap hari Jumat, wa huwa yaumul mazid, dan dia adalah hari tambahan. Maka syahidnya di hadis ini, Allah Jalla wa Ala akan menampakkan wajahnya di surga, dan ini yang diinginkan seluruh penduduk surga. Fayajtami'una ala kalimatin wahidatin arina wajhak nangdur ilaihi. Maka sepakat penduduk ahli surga setelah mendapatkan ridho. Apa mereka sepakat? Wahai Allah, berikanlah kepada kami melihat kepada wajahmu. Maka Allah menampakkan wajah. Hadis ini hadis yang kelima di dalam bab yang ke-10, bahwa kaum muslimin dan kaum mukminin akan melihat Allah di surga dan melihat Allah kepada wajahnya, bukan kepada sak. Karena sak hanya di arasatil qiyamah, melihat kepada betis di arasatil qiyamah. Adapun di surga melihat kepada wajah Allah. Hadis ini telah lewat di bab yang kedua, hadis nomor 27. Maka tidak butuh lagi kita untuk membahas tentang perawi-perawinya ataupun tentang tahridnya. Dan kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Qala Tabrani rahimahullah, haddatsana Ibrahim bin Muhammad bin Irqin al-Himsi, haddatsana Amr ibn Utsman, haddatsana Abi, haddatsana Muhammad bin Muhajir an Yunus ibn Maisarah ibn Halbas an Ummi Darda anna Fadalata ibn Ubaid qala yaqulu
Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada wa bardal ais ba'dal maut wa lidzatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik min ghairi dharra madarratin wala fitnah mudillatin wa zama anaha da'watun kana yad'u biha Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadis ini pun telah kita lewati dari Fadalah Ibnu Ubaid. Di sini dia mengatakan langsung Allahumma inni, berarti mauquf, katakan mauquf diri lafaz ini. Namun di ujungnya dia mengatakan bahwa ini adalah doa yang diajarkan dari Nabi Muhammad, maka di sini menjadi marfu. Maka lafaz-lafaz marfu, para sahabat mengatakan ini dari Nabi, maka ini lafaz yang marfu. Poinnya adalah dari doa yang diajarkan oleh Nabi adalah meminta untuk melihat Allah kepada wajahnya. Maka di sini dari doa yang agung, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Maka wahai Allah, aku meminta kepadamu keridhaan setelah engkau memutuskan perkara. Wa bardal aish ba'dal maut, dan kehidupan yang mulia setelah kematian. Walidzatan nadhar ila wajhik, hada syahiduna, ini poin pendalilannya, dan keledatan melihat kepada wajahmu. Maka melihat kepada wajah Allah, keledatan. Wa syauqa ila liqa'ik min ghairi dharra wala mudirrah, dan kami sangat merindukan untuk bertemu denganmu tanpa bertemu denganmu itu dalam keadaan malapetaka. Maknanya bertemu dengan Allah dan Allah ridho dengan surganya. Wala fitnah mudillah, dan tidak bertemu dengan Allah dalam keadaan fitnah yang menyesatkan. Wa za'ama annaha da'watun kana yad'u biha Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini lafaz marfu. Berkata Fadalah bahwa ini adalah doa yang diajarkan Nabi kepadanya dulu. Maka hadis ini hadis yang ke-6. Dan di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa kaum mukminin akan melihat kepada Allah di surga dan melihat kepada wajah Allah. Dan telah kita lewati hadis ini di bab yang kedua nomor 28, maka tidak butuh lagi kita untuk mengulangnya. Dan wajah mutabaqah lafaz walidzatan nadhar ila wajhik, dan kenikmatan melihat kepada wajahmu. Maka masih ada waktu, kita tutup pelajaran kita dengan hadis yang terakhir. Dan hadis yang terakhir, barakallahu fikum, hadis yang dikeluarkan oleh Abd ibn Humaid. Haddatsani Ahmad ibn Yunus, haddatsana Abu Shihab, qala akhbarani Khalid ibn Dinar An-Naili an Hammad ibn Ja'far an ibn Umar. Qala ala ukhbirukum bi asfali ahlil jannah? Qalu bala. Maka dari Ibnu Umar berkata, tidaklah kalian aku beritahukan dari penghuni surga yang paling rendah? Qalu bala, tentu. Qala rajulun yadkhulu min babil jannah fayatalaqahu gulmanuhu fayaquluna lahu marhaban bika ya sayyidina qad anna laka an ta'uba. Qala fatumiddu lahu azarabiyu arba'ina sanah summa yangduru an yaminihi wa an shimalihi fayaral jinan fayaqulu liman maha huna fayaqulu laka hatta idan taha rufi'at lahu yakutah hamra au zamardah khadra laha sab'una syi'ban fi kulli syi'bin sab'una gurafan au gurfatan fi kulli gurfatin sab'una baban fayuqalu lahu iqra warqa fayartaqi hatta idan taha ila sariri mulkihi ittika'a alaihi sa'atuhu milu fi milin walahu anhu fudulun fayas'a alaihi bisab'ina alf sahfah min dahab laisa fiha sahfatun fiha launun min launi sahibatiha fayajiduhu liddata akhiriha kama yajidu liddata awaliha
Tsumma yus'a alaihi bi alwani al-usribah fayasrabu minha mashtaha. Tsumma yaqulu al-gulmanu daruhu wa azwajahu. Qala Abu Syihab wa ahsabuhu qala fayatanaha anil gulman faida minal huril ain qaidatun ala sarir mulkiha fayaramuha saqaihi min safa al-lahm wad-dam fayaqulu laha man anti fataqulu ana minal hur al-ain minallati hubbina laka fayangduru ilaiha arba'ina sanah la yarfa'u basarahu anha thumma yarfa'u basarahu ila al-ghurafi fawqahu fayara fa'ida ukhra ajmalu minha fataqulu ha ama anna lana an yakuna lana minka nasibun fayartaqi ilaiha fayangduru ilaiha arba'ina sanah la yasrifu basarahu anha hatta idza balagha anna minha kullu mablagin wa dhannu alla naima afdalu minhu. Dari sini dulu selesai. Maka di hadis yang panjang ini disebutkan dari Ibnu Umar, aku beritahu kepada kalian bagaimana kedudukan orang-orang yang hidup di surga yang rendah. Lihat bagaimana di surga yang rendah, bahwa dia mempunyai pembantu-pembantu, yang mana pembantu-pembantu itu membukakan surga, dan kemudian dikatakan marhaban bika ya sayyidina, selamat datang wahai tuanku. Maka ini semua diberikan kepadamu. Maka disebutkan di sini bagaimana dia hidup dengan perkakas-perkakas dari surga dan juga dari tempat-tempat tidur dari surga. Maka dijelaskan semuanya dari makanan dan minuman. Kemudian setelah itu ditampakkan kepadanya bidadari dan ditanyakan, kamu ini siapa? Aku adalah bidadari yang dulu Allah Jalla wa Ala menyembunyikannya untukmu saja, tidak pernah dilihat oleh yang lain. Maka terlihat dari badan-badan mereka dan darah-darah mereka yang terlihat. Kemudian setelah itu dilihatlah perempuan ini selama 40 tahun tidak bergeming. Kemudian setelah itu melihat kepada surga-surga, kamar-kamar yang ada di atasnya. Maka di sini dia merasakan bahwa tidak ada kenikmatan yang lain selain dia ditingkatkan derajat dari surganya. Maka di saat orang ini wadhannu an la naima afdhalu minhu, dia merasakan tidak ada kenikmatan selain dengan melihat dari surga yang ada di atasnya. Dia pikir ini puncak kenikmatan, ternyata tajallalahum ar-rabbu tabaraka wa ta'ala fanadaru ila wajhi rahman azza wajal. Maka di saat itu Allah menampakkan kepada mereka dari wajah Allah, maka mereka melihat kepada wajah ar-Rahman. Fanasu kulla na'imin ayanuhu, maka mereka lupa kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan sebelumnya, yang mana dia melihat kepada bidadari-bidadari 40 tahun dan melihat kepada surga-surga yang di atasnya bertahun-tahun, dan dipikirnya tidak ada kenikmatan lagi. Maka di saat melihat Allah, mereka lupa atas kenikmatan yang telah Allah berikan di surga. Maka akhirnya Allah mengatakan, ya ahlal jannah hilaluni fayatajawabun bitahlil. Maka wahai penduduk surga, bertahlillah untukku. Maka dijawab dengan tahlil. Fayaqulu ya Daud kum famajidni kama kunta tumajidni fid dunya. Maka diperintah Daud untuk
memuliakan Allah, mendendangkan dari pujian-pujian kepada Allah. Dan Daud pun fayumajjidu Daudu rabbahu azza wajal. Berkata Ahmad ibn Yunus seorang rawi, qultu li Abi Syihab haditsu Khalid ibn Dinar fi dzikril jannah rafa'ahu qala na'am. Maka di sini syahidnya bahwa hadis ini marfu, di mana dikatakan bahwa hadis Khalid ibn Dinar ini, kata Abu Syihab, apakah dia marfu? Maknanya dari Ibnu Umar mengatakan dari Nabi, dikatakan na'am, dia hadis yang marfu. Maka di sini kita mengetahui bahwa hadis ini marfu, bukan hadis yang mauquf. Maka ini adalah hadis yang ketujuh di bab ke-10 ini. Dan dia di sini wajah pendalilannya adalah tajallalahum ar-rabb fanadaru ila wajhi rahman. Maka mereka melihat kepada wajah ar-Rahman. Ini poin pendalilannya. Lalu di sini kita akan masuk kepada penjelasan matan dan sanad. Qala Abd ibn Humaid. Maka dia adalah Al-Kisi ibnu Nasr, dan dia hidup di tabaqah yang ke-11. Berarti dia hidup di zaman Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, dan juga Abu Zur'ah ar-Razi, dan juga Ishaq ibnu Mansur, dan yang lainnya. Maka dia di atas derajat thiqah. Dan meriwayatkan dari Ja'far, dari Hamad ibnu Ja'far. Maka Hamad ibnu Ja'far tidak diketahui di sini siapa dia. Jika diinginkan dengan Hamad ibni Ja'far ibni Zaid, maka dia lainul hadis. Dan tidak meriwayatkan dari Ibnu Umar. Maka oleh sebab itu berkata Al-Mundiri di Tarhib wa Targhib, di Targhib wa Tarhib mengatakan wa fi isnadihi man la a'rifuhul an. Dan ini adalah penyakit dari hadis ini. Maka di sini Hamad ibnu Ja'far dalam keadaan tidak diketahui. Adapun Ibnu Umar, maka dia adalah anaknya Amirul Mukminin, dan dia keutamaannya sangat banyak. Minal muksirin fi riwayatil athar. Maka disebutkan dia adalah ranking yang kedua, seperti disebutkan oleh As-Suyuti di Alfiyahnya, wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Bahwa orang-orang yang banyak periwayatannya dari Nabi, Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar. Maka hadis ini termasuk hadis dari Ibnu Umar, dan Ibnu Umar menghafal dari Nabi sekitar 2630 hadis. Maka oleh sebab itu asar-asar ataupun sanad-sanad yang datang dari Ibnu Umar yang banyak di Sahih Al-Bukhari wa Muslim, catat pertama dari Malik dan Ayub As-Sikhtiyani dan Ubaidillah ibnu Umar. Maka ketiganya meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ini banyak periwayatan di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga dari jalan yang lain, Ani Zuhri, An Salim, An Ibnu Umar. Maka tadi dari Nafi' dari Ibnu Umar, sekarang dari Salim dari Ibnu Umar. Siapa? Dari Salim Az-Zuhri. Dan jalan yang lain dari Malik, dari Abdullah ibn Dinar, dari Ibnu Umar. Maka inilah tiga jalan dari Ibnu Umar. Pertama dari Nafi', dari Ibnu Umar. Dan yang kedua dari Salim, dari Ibnu Umar. Dan yang ketiga dari Amr ibn Dinar. Dan jalan yang ketiga dari Abdullah ibn Dinar, dari Ibnu Umar. Tiga tabi'i yang masyhur kepada Ibnu Umar. Dan dari keutamaannya Ibnu Umar banyak, selain dari minal muksirina fi riwayatil athar, juga dia ditazkiyah oleh Nabi sebagai orang yang soleh, pemuda yang soleh. Seperti datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih, di mana Hafsah yang merupakan
saudari dari Ibnu Umar, mengatakan, "Inna Abdullah rajulun soleh." Berkata Hafsah, Nabi memuji kamu dengan mengatakan Abdullah ibnu Umar rajulun soleh, bahwa Abdullah ibnu Umar adalah anak yang soleh. Dan di riwayat yang lain disebutkan, "Ni'mar rajul Abdullah laukana yusalli bilail," bahwa sebaik-baiknya pemuda adalah Ibnu Umar yang mana dia salat malam. Maka di riwayat disebutkan semenjak itu tidak pernah Ibnu Umar meninggalkan salat malam. Kemudian disebutkan di dalam hadis tadi, "Ala ukhbirukum bi asfali ahlil jannah." Tidaklah aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang hidup paling bawah dari surga. Maka ini menjadi dalil bahwa ahlul jannah darajat, bahwa penduduk surga itu dari bawah ke atas. Maksudnya dari penghuni-penghuni surga bertingkat-tingkat. Ada yang lebih atas dan lebih atas dan lebih atas lagi. Wahadal khabar dengan sanad ini dhaif, seperti tadi antum ketahui, namun bisa naik kepada paling sedikit hasan dikarenakan lafaz-lafaz dan makna yang menunjang dari hadis-hadis yang lain. Adapun lafaz seperti datang di riwayat At-Tabrani dari Anas ibnu Malik disebutkan, "Inna asfala ahlil jannah ajmain darajah liman yakumu ala ra'sihi asra alf khadim biyadi kulli wahid minhuma aw minhum sahfatan wahidah min dahab wal ukhra min fiddah fi kulli wahidah launun laysa fil ukhra mithlahu ya'kulu min akhiriha mithlu ma ya'kulu min awwaliha yajidu li akhiriha min at-tib walidah mithlu ladhi yajidu li awwaliha summa yakunu dhalika karihil misk al-adfar la yabuluna wala yatagawwatuna wala yatamahhatuna ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Maka hadis yang menunjukkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat, maka penjelasan tentang penduduk ahli surga yang paling ringan seperti di hadis Ibnu Umar tadi, dan begitu pun datang di hadis yang kami baca tadi dari Anas ibnu Malik, bahwa orang-orang yang menduduki surga tingkat paling rendah, mereka itu dalam keadaan mempunyai asra alf khadim, yang paling sedikit dari derajat surga mempunyai 10.000 pembantu, dan setiap pembantu itu mempunyai perhiasan dari emas dan perhiasan dari perak, dan mereka makan dari makanan-makanan emas dan perak, dan keledatan yang dimakan mulai dari awal dan akhirnya sama. Kemudian setelah itu diberikan rih al-misk al-adfar, dan mereka tidak pernah kencing dan tidak pernah BAB dan BAK dan tidak pernah keluar ingus, dan mereka duduk bersama keluarga mereka dalam keadaan bersaudara. Maka ini menunjang hadis dari Ibnu Umar yang kita baca tadi di dalam matan. Meskipun hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, maka dari riwayat Al-Hasan ibni Katsir, hadatsana Yahya ibnu Sa'id, amba'ana Nasr ibni Yahya, amba'ana Abi, sami'tu Anas ibni Malik. Maka sanadnya dhaif dikarenakan Al-Hasan ibnu Katsir dan dia Ibnu Yahya bin Abi Katsir berkata Ad-Darqutni dhaif. Dan Yahya ibnu Sa'id juga rawi yang majhul. Adapun dari segi makna, maka telah datang di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang terdahulu. Disebutkan, inna ahlal jannah yatara'una ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'una al-kawkaba ad-durri al-ghabira fil ufuq minal masyriq aw minal maghrib litafadalu aw litafaduli ma bainahum, bahwa sungguhnya orang-orang penduduk surga yang paling rendah itu
mereka akan melihat ke atas dari penduduk surga yang di atas mereka. Dan Allah jadikan seperti ini agar diberikan yang lebih utama dari yang utama seperti dulu dia hidup di dunia. Ada orang awam dari kaum muslimin, ada seorang yang multazim dari kaum muslimin, tentu beda. Ada orang-orang yang imannya lebih kuat, dan ada seorang da'i ilallah, dan di atasnya ada seorang as-siddiqin wasyuhada wassalihin, dan ada di atasnya para anbiya. Maka berbeda-beda tingkatan mereka di dunia, maka begitupun di surga. Namun Allah dijadikan di hati mereka keridhaan, tidak ada hasad. Tidak ada hasad seperti kita di dunia. Hasad kepada orang-orang yang tinggi derajatnya dari kita, namun di surga tidak ada hasad. Maka sengaja Allah jadikan untuk berkelas-kelas. Qalu ya Rasulullah, maka bertanya para sahabat, tilka manazilul anbiya la yablughuhum ghairahum. Qala bala walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqu al-mursalin. Maka dikatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan tingkatan-tingkatan para nabi? Maka tidak akan ada yang sampai menyentuh mereka. Maksudnya tidak ada yang sama derajatnya seperti mereka. Dikatakan oleh Nabi bala, tentu ada. Siapa mereka? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Rijalun, dia manusia seperti kalian. Amanu billah, namun beriman kepada Allah. Wa saddaqul mursalin, dan mereka membenarkan dari dakwah para nabi dan mengikuti nabi, maka mereka bisa. Dan begitupun ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Sa'id. Ini menunjukkan tentang tingkatan dari penduduk ahlu surga. Ada yang rendah dan ada yang tinggi. Dan begitupun khobar asy-syafa'ah, di dalam permasalahan ditingkatkan derajat ahli surga. Ini pun bisa menjadi pendalilan, di mana hadis ini datang dari Ummi Salamah. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basarahu fa agmadahu. Maka di saat Nabi datang kepada Abi Salamah, Abu Salamah dulu bekas ataupun sebelum dia meninggal, dulu dia suami dari Ummi Salamah. Maka di saat berjihad meninggal. Maka datang Nabi dalam keadaan akan meninggal dan ditutup matanya oleh Nabi, kemudian berkata, inna ruha idza qubida taba'ahul basar, bahwa sungguhnya ruh itu jika dicabut, mata ini akan mengikuti kemana Allah ruh, ke atas, sehingga mata kebanyakan mengarah ke atas, mengikuti ruh di saat dicabut. Fadajjan nasun min ahli, maka ributlah dari keluarganya atas kematian Abu Salamah. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Maka doakanlah kebaikan, karena para malaikat akan mendoakan dan mengaminkan dari doa-doa kalian. Kemudian dikatakan, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi uqbihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsih lahu fi qabrihi wa nur lahu fihi. Maka hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan syahidnya adalah warfa darajatahu fil mahdiyin, maka angkatlah derajatnya dia. Dan juga di dalam hadis yang sering kita lewati, keutamaan anak-anak yang soleh, ingat, inna rajula la yarfa'u darajatahu fil jannah faqala ya Rabb aina hada, bahwa seseorang diangkat derajatnya oleh Allah untuk masuk ke surga yang di atasnya. Maka dia senang dan berkata, ya Rabb, dari mana ini? Dari mana ini? Maka dikatakan, hada min du'ai waladika soleh, ini adalah dari doa anak-anak kamu yang soleh dulu di dunia. Maka di sini menjadi pendalilan juga tentang permasalahan surga itu bertingkat-tingkat. Tidak hanya satu tingkat, seperti keimanan manusia di dunia bertingkat-tingkat. Ada yang sekelas anbiya, ada yang sekelas aulia as-salihin, ada as-siddiqin wa syuhada, ada para dai, ada penuntut ilmu,
ada juga para orang-orang awam, maka semuanya bertingkat-tingkat. Kemudian fihi masail, kita masuk kepada masalah ma'a'la darajah fil jannah waliman u'tiya. Kalau tadi pembahasan kita tentang tingkatan-tingkatan di surga, surga yang paling bawah mempunyai pembantu demikian dan demikian, maka bagaimana dengan surga yang paling tinggi? Apa itu dan untuk siapa? Jawabnya, a'laha ma'atallahu nabiyana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hiya al-wasilah. Maka surga yang paling tinggi yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad dan dinamakan dengan al-wasilah. Yang mana pendalilannya seperti di dalam hadis tirka, atau di dalam hadis yang banyak, dan diantaranya dibaca Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajatin wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Syahidnya di sini dari ayat disebutkan wa rafa'a ba'dahum darajatin. Maka darajat di sini nakirah fi siyaqi al-itsbat, memberikan kemutlakan. Maka dimutlakkan darajat, yang diinginkan adalah hissiyah dan maknawiyah. Faman hadihi darajat, untuk siapa darajat ini? Di dalam ayat disebutkan di antara mereka ada yang berkata dengan Allah, dan di antara mereka ada yang diberikan al-bayyinat, dan di antara mereka ada yang warafa'a ba'dahum darajatin, ada yang ditinggikan derajatnya. Maka siapa dia di sini? Maka di sini isyarah darajat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni derajat yang paling puncak prima di surga. La yambagi an takuna illa li abdin min ibadillah. Dan ini seperti hadis yang datang dari Abdullah bin Amr bin al-As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulu, summa shallu alayya." Maka jika kamu mendengar adzan, sebutkan seperti yang disebutkan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Katakan Allahu akbar, Allahu akbar. Summa shallu alayya, setelah itu berselawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salata sallallahu alaihi biha asyran. Karena barang siapa yang memberikan salawat kepadaku satu saja, Allah akan memberikan 10 salawat. Summa sallallahu li alwasilah, kemudian doakan untukku mendapatkan alwasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena wasilah itu adalah kedudukan yang tinggi di surga. La tambagi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Faman sa'alani alwasilah halat lahu syafa'ah. Lihat bagaimana Nabi meminta agar kita memberikan doa kepadanya mendapatkan al-wasilah, karena itu tingkat derajat di surga yang paling tinggi. Dan Nabi menawarkan juga, barang siapa yang mendoakan kepadaku wasilah, aku telah menghalalkan baginya syafaah. Maka syafaah dari Nabi di hari kiamat sangat kita butuhkan. Maka setelah kita berdoa ataupun setelah kita menjawab adzan, berikan salawat dan berdoa al-wasilah. Fahimtum? Fahim ya sa'? Adapun lafaz qala Ahmad ibn Yunus qultu li Abi Syihab hadis Khalid ibn Dinar fi dzikril jannah rafa'ahu qala na'am. Ini riwayah yang sangat penting sekali. Kenapa? Tubayyinu lana bi annaha marfu'ah min qaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini kita mengetahui kisah tentang Ibnu Umar, kisah yang marfu, bukan ucapan sahabi Ibnu Umar. Kemudian kita tutup pelajaran kita di bab yang ke-10 ini dengan ucapan penulis sahih li ghairih. Maka hadis ini yang kita baca sekarang dikeluarkan oleh Abd Ibnu Humaid di musnadnya nomor 851. Maka kedudukan rawi-rawinya
Abu Syihab dia adalah Abdurrabbuh ibnu Nafi' dan dia rawi yang saduk, dan semua rijalnya thiqat kecuali Hamad ibnu Ja'far, dan dia tidak diketahui kedudukannya dan telah didhaifkan oleh Al-Albani di Tahqiq At-Targhib wa Tarhib. Dan khabar yang marfu ini datang dari Nabi, dan hadis-hadis yang kita baca tadi menguatkan secara lafaz dan secara makna. Maka dengan ini hadis ini bisa naik kepada derajat sahih li ghairih ataupun paling sedikit hasan li ghairih, yang menunjukkan kepada kita bahwa penduduk ahlu surga bertingkat-tingkat. Kemudian di sini yang menjadi poin, di saat mereka melihat kenikmatan-kenikmatan di surga yang bawah, maka mereka terperangah 40 tahun melihat bidadari, demikian tahun melihat surga yang ada di atas mereka. Kemudian mereka menyangka tidak akan pernah mendapatkan pemandangan yang lebih indah. Kemudian di saat mereka melihat wajah Allah, hilanglah dari kebahagiaan dan lupalah dari kebahagiaan. Di saat mereka melihat Allah, maka melihat Allah lebih dari segala kenikmatan. Ini poin pendalilan kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Maka dengan ini selesailah bab yang ke-10 dari daurah kita, dan insyaallah kita masuk kepada bab yang ke-11 dan ke-12 dan selesai. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.